Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Baca firman Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Ukwende nomor 9, yaitu Kupuji Kolong Meroha. Kembali kita baca firman Tuhan, yaitu dari 2 Tawarik pasal yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Nabi Mika memberi peringatan kepada Ahab.
ketika Yosafat Raja Yehuda sudah kaya dan termasyhur, ia mengawinkan seorang anggota keluarganya dengan seorang anggota keluarga Ahab, Raja Israel. Beberapa tahun kemudian, Yosafat pergi mengunjungi Ahab di kota Samaria. Untuk menghormati Yosafat dan rombongannya, Ahab mengadakan pesta dan menyuruh menyembelih banyak domba dan sapi. Pada kesempatan itu, ia mengajak Yosafat untuk menyerang kota Ramot di Gilead. Katanya, "Maukah Anda pergi bersama aku menyerang Ramot?" Yosafat menjawab, "Baik, tentaraku akan bergabung dengan tentara Anda. Kita bertempur bersama-sama, tetapi sebaiknya kita menyanyikan dulu kepada Tuhan." Maka Ahab mengumpulkan kira-kira 400 nabi lalu bertanya kepada mereka, "Bolehkah aku pergi menyerang Ramot atau tidak?" "Boleh," jawab mereka. "Allah akan menyerahkan kota itu kepada baginda." Tapi Yosafat bertanya lagi, "Apakah di sini tidak ada nabi lain yang dapat bertanya kepada Tuhan untuk kita?" Ahab menjawab, "Masih ada satu Mika, anak Yimla. Tapi aku benci kepadanya, sebab tidak pernah ia meramalkan sesuatu yang baik untuk aku, selalu yang tidak baik." "Ah, jangan berkata begitu," sahut Yosafat. Maka Ahab memanggil seorang pegawai istana, lalu menyuruh dia cepat-cepat pergi menjemput Mika. Pada waktu itu Ahab dan Yosafat dengan pakaian kebesaran duduk di kursi kerajaan di tempat pengirikan gandum depan pintu gerbang Samaria. Sementara para nabi datang menghadap dan menyampaikan ramalan mereka. Salah seorang dari nabi-nabi itu yang bernama Zedekia, anak Kenana, membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata kepada Ahab, "Inilah yang dikatakan Tuhan, dengan tanduk-tanduk seperti ini, baginda akan menghantam Syria dan menghancurkan mereka." Semua nabi yang lain setuju dan berkata, "Sebutlah Ramot, serbulah Ramot. Baginda akan berhasil. Tuhan akan memberi kemenangan kepada baginda." Sementara itu, utusan yang menjemput Mika berkata kepada Mika, "Semua nabi yang lain meramalkan kemenangan untuk raja. Kiranya baginda juga meramalkan yang baik seperti mereka." Tapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, aku hanya akan mengatakan apa yang dikatakan Allah kepadaku." Setelah Mika tiba di depan Raja Ahab, Raja bertanya, "Bolehkah aku dan Raja Yosafat pergi menyerang Ramot atau tidak?" "Seranglah," sahut Mika. "Tentu baginda akan berhasil. Tuhan akan memberi kemenangan kepada baginda." Ahab menjawab, "Kalau kau berbicara kepadaku demi nama Tuhan, katakanlah yang benar. Berapa kali engkau kuperingatkan tentang hal itu?" Mika membalas, "Aku melihat tentara Israel kucar-kacir di gunung-gunung. Mereka seperti domba-domba tanpa gembala. Dan Tuhan berkata tentang mereka, orang-orang ini tidak mempunyai pemimpin. Biarlah mereka pulang dengan selamat." Lalu kata Ahab kepada Yosafat, "Benar kataku, bukan? Tidak pernah ia meramalkan yang baik untuk aku, selalu yang jelek saja." Mika berkata lagi, "Sekarang dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya di surga, dan semua malaikat berdiri di dekatnya. Tuhan bertanya, siapa akan membujuk Ahab supaya ia mau pergi berperang dan tewas di Ramot di Gilead?" Jawaban malaikat-malaikat itu berbeda-beda. Akhirnya tampillah satu roh yang mendekati Tuhan dan berkata, "Akulah yang akan membujuk dia."
"Bagaimana caranya?" tanya Tuhan. Roh itu menjawab, "Aku akan pergi dan membuat semua nabi Ahab berbohong." Tuhan berkata, "Baik, lakukanlah itu. Engkau akan berhasil membujuk dia." Selanjutnya Mika berkata, "Nah, itulah yang terjadi. Tuhan telah membuat nabi-nabi baginda berdusta kepada baginda, sebab Tuhan sudah menentukan untuk menimpakan bencana kepada baginda." Maka majulah Nabi Zedekia mendekati Mika, lalu menampar mukanya dan berkata, "Mana mungkin roh Tuhan meninggalkan aku dan berbicara kepadamu?" Mika menjawab, "Nanti kau lihat buktinya pada waktu engkau masuk ke sebuah kamar untuk bersembunyi. Tangkap dia," perintah Raja Ahab, "dan bawa dia kepada Amon, wali kota, dan kepada Pangeran Yoas. Suruh mereka memasukkan dia ke dalam penjara dan memberi dia makan dan minum sedikit saja sampai aku kembali dengan selamat." Kata Mika, "Kalau baginda kembali dengan selamat, berarti Tuhan tidak berbicara melalui aku." Semua yang hadir di sini menjadi saksi kematian Ahab. Kemudian Ahab raja Israel dan Yosafat raja Yehuda pergi menyerang kota Ramot di Gilead. Ahab berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan ikut bertempur, tetapi Anda hendaklah memakai pakaian kebesaranmu." Demikianlah raja Israel menyamar ketika pergi bertempur. Pada waktu itu para panglima pasukan kereta perang Syria telah diperintahkan oleh rajanya untuk menyerang hanya raja Israel. Jadi ketika mereka melihat raja Yosafat, mereka semua menyangka ia raja Israel. Karena itu mereka menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Lalu Tuhan Allah menolong dia dan membelokkan serangan itu ke arah lain. Ketika para panglima pasukan kereta perang Syria menyadari bahwa itu bukan raja Israel, mereka berhenti menyerang dia. Secara kebetulan seorang prajurit Syria melepaskan anak panah tanpa mengarahkannya ke sasaran tertentu. Tetapi anak panah itu mengenai Ahab dan menembus baju perangnya pada bagian sambungannya. "Aku kena," seru Ahab kepada pengemudi keretanya. "Putar dan bawalah aku keluar dari pertempuran ini." Tapi karena pertempuran masih berkobar, Raja Ahab tetap berdiri sambil ditopang dalam keretanya menghadap tentara Syria. Pada waktu matahari terbenam, ia meninggal. Yosafat ditegur seorang nabi. Setelah Yosafat, Raja Yehuda kembali dengan selamat di istananya Yerusalem, seorang nabi bernama Jehu, anak Hanani, datang menghadap raja. Kata nabi itu kepadanya, "Patutkah baginda membantu orang jahat dan memihak pada orang yang membenci Tuhan?" Perbuatan baginda itu menyebabkan Tuhan marah kepada baginda. Meskipun begitu, ada juga yang baik pada baginda. Baginda telah menyingkirkan semua patung Dewi Asyera yang disembah rakyat, dan baginda telah pula berusaha untuk hidup menurut kemauan Allah. Yosafat mengadakan pembaharuan. Raja Yosafat bertempat tinggal di Yerusalem, tetapi ia sering mengunjungi rakyat di seluruh negeri untuk menganjurkan mereka kembali kepada Tuhan, Allah leluhur mereka. Di setiap kota berbenteng di Yehuda, ia mengangkat hakim-hakim dan memberikan perintah ini kepada mereka: "Bertindaklah bijaksana, karena kamu menghakimi bukan atas nama manusia, melainkan atas nama Tuhan. Ia mengawasi kamu pada waktu kamu memutuskan perkara. Kamu harus takut kepada Tuhan dan bertindak hati-hati,
Sebab Tuhan Allah kita membenci orang yang berbuat curang, yang bertindak berat sebelah, atau yang menerima suap. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat hakim-hakim dan dari kalangan orang-orang Lewi, imam-imam, dan tokoh-tokoh rakyat. Mereka harus memutuskan perkara-perkara yang menyangkut pelanggaran hukum Tuhan dan perkara-perkara lainnya. Kepada hakim-hakim itu Yosafat memberi perintah ini: jalankanlah tugasmu dengan takwa kepada Tuhan. Turutilah perintahnya dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Apabila rekan-rekanmu dari kota lain mengajukan kepadamu suatu perkara pembunuhan, pelanggaran hukum, atau pelanggaran undang-undang, hendaklah kamu memberi petunjuk kepada mereka. Dengan begitu, mereka tidak bersalah terhadap Tuhan, dan Tuhan tidak akan marah kepadamu maupun kepada mereka. Lakukanlah perintah ini, maka kamu tidak akan bersalah. Imam Agung Amaria kuberi kekuasaan tertinggi atas segala perkara yang menyangkut hukum-hukum agama. Jebaya, anak Ismail, yaitu gubernur Yehuda, kuberi kekuasaan tertinggi atas segala perkara lain. Orang-orang Lewi bertanggung jawab menjaga agar keputusan-keputusan pengadilan dilaksanakan. Ikutilah petunjuk-petunjuk ini dan bertindaklah dengan tegas. Semoga Tuhan mendampingi orang yang berlaku adil. Perang melawan Edom. Beberapa waktu kemudian, tentara Moab dan Amon bersama-sama dengan sekutu mereka, tentara Meunim, menyerang kota Yehuda. Maka datanglah orang membawa berita ini kepada Raja Yosafat: banyak sekali tentara Edom telah datang dari seberang laut mati untuk menyerbu Baginda. Mereka sudah merebut Hajejon Tamar. Hajejon Tamar adalah nama lain untuk En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Lalu ia berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian ia memerintahkan supaya seluruh rakyat berpuasa. Dari setiap kota di Yehuda, orang pergi ke Yerusalem untuk minta tolong kepada Tuhan. Mereka bersama-sama dengan penduduk Yerusalem berkumpul di pelataran yang baru di rumah Tuhan. Raja Yosafat berdiri di depan mereka dan berdoa dengan suara keras, "Ya Tuhan Allah, leluhur kami, Engkau Allah di surga dan memerintah atas semua bangsa di bumi. Engkau berkuasa dan kuat, tak seorang pun sanggup melawan Engkau. Engkaulah Allah kami ketika umatmu bangsa Israel datang ke negeri ini. Engkau mengusir orang-orang yang pada waktu itu tinggal di sini. Lalu Engkau memberikan negeri ini kepada keturunan Abraham, sahabatmu, untuk menjadi tanah milik mereka selama-lamanya. Mereka telah tinggal di sini dan mendirikan sebuah rumah tempat menyembah Engkau. Mereka tahu bahwa kalau mereka mendapat hukuman karena dosa-dosa mereka, dan mereka ditimpa peperangan, wabah penyakit, atau kelaparan, mereka dapat datang kepadamu dan berdiri di depan rumah ibadah ini. Di dalam kesukaran mereka, mereka dapat berdoa kepadamu, dan Engkau akan mendengarkan dan menolong mereka. Sekarang bangsa Amon, Moab, dan Edom menyerang kami. Ketika leluhur kami datang dari Mesir, Engkau tidak mengizinkan mereka menduduki negeri bangsa-bangsa itu. Maka leluhur kami mengambil jalan keliling dan tidak menghancurkan bangsa Amon, Moab, dan Edom itu. Sekarang beginilah tindakan bangsa-bangsa itu kepada kami. Mereka mau mengusir kami dari negeri yang Kau berikan kepada kami. Engkaulah Allah kami. Hukumlah mereka, karena kami ini tidak berdaya menghadapi tentara yang banyak itu yang mau menyerang kami. Kami tidak tahu harus
berbuat apa. Sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. Sementara itu semua orang laki-laki Yehuda bersama dengan istri dan anak-anak mereka berdiri di rumah Tuhan. Di tengah-tengah orang banyak itu ada seorang Lewi bernama Jahaziel. Ia anak Zakaria dari kaum Asaf dalam garis keturunan Benaya. Yezel matanya. Pada saat itu Jahaziel dikuasai roh Tuhan, dan ia berkata, Paduka yang mulia, serta saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata bahwa kalian tidak boleh putus asa atau takut menghadapi tentara yang banyak itu. Sebab yang bertempur bukanlah kalian, melainkan Allah. Besok pada waktu mereka naik melalui jalan menanjak di Ziz, seranglah mereka. Kalian akan berhadapan dengan mereka pada ujung lembah di depan padang gurun dekat Jeruel. Kalian tidak perlu bertempur dalam perang ini. Pergilah ke tempat yang telah ditentukan bagimu dan tunggu saja di situ. Kalian akan melihat Tuhan memberikan kemenangan kepada kalian. Hai penduduk Yehuda dan Yerusalem, janganlah cemas atau takut. Masukilah saja pertempuran itu. Tuhan akan menolong kalian. Maka sujudlah Raja Yosafat. Seluruh rakyat turut juga dengan dia sujud menyembah Tuhan. Lalu orang-orang Lewi dari kaum Kehat dan Korah berdiri dan bersorak memuji Tuhan Allah Israel. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, rakyat keluar dan pergi ke daerah padang gurun dekat Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, Yosafat memberikan pesan ini kepada mereka. Rakyat Yehuda dan Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan sanggup bertahan. Terimalah nasihat dari nabi-nabimu, maka kamu akan berhasil. Setelah berunding dengan rakyat, raja menyuruh paduan suara memakai pakaian seragam yang biasanya dipakai pada upacara-upacara khusus dalam agama. Paduan suara itu harus berbaris dengan semarak di depan barisan tentara sambil menyanyi, Pujilah Tuhan, kasih-Nya kekal abadi. Pada waktu paduan suara itu mulai bersorak menyanyi, Tuhan mengadakan kekacauan di tengah-tengah tentara musuh yang sedang menyerang. Tentara Amon dan Moab menyerang tentara Edom dan menghancurkannya sama sekali. Kemudian mereka balik menyerang satu sama lain dengan sengit. Ketika tentara Yehuda sampai pada menara jaga di padang gurun dan mengamati tempat musuh, mereka melihat mayat-mayat musuh berserakan di tanah. Tidak seorang pun dari tentara musuh itu yang hidup. Maka Yosafat bersama anak buahnya pergi merampas barang-barang musuh. Mereka menemukan banyak ternak, perlengkapan pakaian, dan barang-barang berharga lainnya. Sesudah mengumpulkan barang-barang itu 3 hari lamanya, masih banyak barang-barang lain, sehingga terpaksa ditinggalkan. Pada hari keempat, mereka semua berkumpul di lembah pujian dan memuji Tuhan atas semua yang telah dilakukannya. Itu sebabnya lembah itu disebut pujian. Lalu Yosafat memimpin seluruh pasukan pulang ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan sudah mengalahkan musuh mereka. Ketika tiba di kota, mereka berbaris ke rumah Tuhan
diiringi kecapi dan trompet. Semua negara lain menjadi takut ketika mendengar bagaimana Tuhan mengalahkan musuh-musuh Israel. Itu sebabnya Yosafat memerintah dengan tentram, dan Tuhan memberikan kepadanya keadaan damai di seluruh negeri. Akhir pemerintahan Yosafat. Yosafat menjadi raja Yehuda pada usia 35 tahun, dan ia memerintah di Yerusalem 25 tahun lamanya. Ibunya ialah Azuba, anak Silhi. Seperti Asa ayahnya, Yosafat melakukan yang baik pada pemandangan Tuhan, tetapi tempat-tempat penyembahan berhala tidak dihancurkannya. Rakyat belum juga dengan sepenuh hati beribadat kepada Allah leluhur mereka. Kisah lainnya mengenai Yosafat dari permulaan sampai akhir pemerintahannya dicatat dalam riwayat Jehu, anak Hanani, yang tercantum dalam buku sejarah raja-raja Israel. Pada suatu waktu Yosafat raja Yehuda mengadakan hubungan persahabatan dengan Ahazia, raja Israel, yang melakukan banyak kejahatan. Di pelabuhan Ezion Geber, mereka membuat kapal-kapal untuk berlayar ke Tarsis. Tetapi Nabi Eliezer, anak Dodawa, dari kota Maresa, memberi peringatan kepada Yosafat. Katanya, karena Baginda mengadakan hubungan persahabatan dengan Ahazia, Tuhan akan menghancurkan pekerjaan Baginda. Maka hancurlah kapal-kapal yang telah dibuatnya, sehingga tak dapat berlayar sama sekali. Yosafat meninggal dan dimakamkan di makam raja-raja kota Daud. Jehoram putranya menjadi raja menggantikan dia. Jehoram raja Yehuda. Jehoram putra Yosafat raja Yehuda mempunyai 6 saudara laki-laki: Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Sepaca. Mereka mendapat banyak emas, perak, dan barang-barang berharga lain dari ayah mereka, dan masing-masing diberi juga satu kota berbenteng di Yehuda. Tetapi karena Jehoram putra yang sulung, dialah yang ditentukan oleh Yosafat untuk menjadi raja. Ketika Jehoram merasa kedudukannya sebagai raja sudah kuat, ia menyuruh membunuh semua saudara-saudaranya dan juga beberapa pejabat tinggi. Jehoram menjadi raja pada usia 32 tahun, dan ia memerintah di Yerusalem selama 8 tahun. Ia mengikuti cara hidup Raja Ahab dan raja-raja Israel lainnya, karena ia kawin dengan salah seorang anak perempuan Ahab. Ia berdosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau membinasakan raja dari keturunan Daud, karena ia sudah berjanji bahwa keturunan Daud akan tetap memerintah. Dalam pemerintahan Jehoram, Edom memberontak terhadap Yehuda dan membentuk kerajaan sendiri. Karena itu Jehoram dan para panglimanya keluar dengan kereta-kereta perangnya, lalu menyerang Edom. Ia dikepung pasukan Edom, tapi malamnya mereka menerobos kepungan musuh dan melarikan diri. Sejak itu Edom tidak tunduk lagi kepada Yehuda. Pada masa itu juga kota Libna pun memberontak. Semua itu terjadi karena Jehoram telah meninggalkan Tuhan, Allah yang disembah leluhurnya. Ia bahkan mendirikan tempat-tempat penyembahan berhala di daerah pegunungan Yehuda dan menyebabkan rakyat Yehuda dan Yerusalem berdosa kepada Tuhan. Lalu Jehoram mendapat sepucuk surat yang ditulis oleh Nabi Elia ketika ia masih hidup. Begini bunyi surat itu: Tuhan Allah yang disembah Daud menghukum Baginda sebab Baginda tidak mengikuti jejak ayah dan kakek Baginda.
Sebaliknya baginda hidup seperti raja-raja Israel dan menyebabkan rakyat Yehuda dan Yerusalem tidak setia kepada Allah. Baginda berbuat seperti Raja Ahab dan pengganti-penggantinya. Baginda bahkan membunuh saudara-saudara baginda, padahal mereka lebih baik dari baginda. Hukuman yang berat dari Tuhan akan menimpa rakyat, anak-anak, serta istri-istri baginda, dan membinasakan semua harta milik baginda. Baginda sendiri pun akan menderita penyakit usus yang makin hari makin parah. Pada waktu itu ada orang Palestina dan orang Arab yang tinggal di dekat pemukiman orang Sudan di daerah pantai. Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu untuk memerangi Jehoram. Mereka menyerang Yehuda, menjarahi istana raja, lalu membawa pergi semua anak istri Jehoram sebagai tawanan, kecuali Ahazia putranya yang bungsu. Setelah semua kejadian itu, Tuhan menghukum Jehoram dengan penyakit usus yang tak dapat sembuh. Selama hampir 2 tahun penyakit itu semakin parah, sampai akhirnya dengan sangat menderita ia meninggal. Rakyatnya tidak menyalakan api unggun sebagai pernyataan belasungkawa seperti yang mereka lakukan untuk nenek moyangnya. Tidak seorang pun menyesali kematiannya. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam makam raja-raja. Ketika menjadi raja, Jehoram berumur 32 tahun dan ia memerintah di Yerusalem 8 tahun lamanya. Ahazia, Raja Yehuda. Dalam suatu penyerbuan oleh segerombolan orang Arab, semua putra Jehoram kecuali Ahazia yang bungsu terbunuh. Karena itu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia menjadi raja menggantikan ayahnya. Ahazia menjadi raja pada usia 22 tahun dan ia memerintah di Yerusalem selama 1 tahun. Ahazia juga hidup seperti keluarga Raja Ahab, karena Atalia ibunya menasihatkan dia untuk melakukan yang jahat. Atalia adalah putri Raja Ahab, cucu Omri Raja Israel. Ahazia berdosa kepada Tuhan seperti keluarga Ahab, karena merekalah yang menjadi penasihatnya setelah ayahnya meninggal. Penasihat-penasihat itulah yang mencelakakan dia. Atas nasihat mereka, ia bergabung dengan Joram, Raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, Raja Syria. Mereka bertempur di Ramot, daerah Gilead. Joram terluka dalam pertempuran itu. Lalu ia kembali ke kota Israel untuk dirawat, dan Ahazia pergi menengok dia di sana. Ahazia dibunuh Jehu. Allah telah menentukan bahwa Ahazia akan menemui ajalnya ketika ia mengunjungi Joram. Pada kunjungan itu, Ahazia dan Joram mendapat perlawanan dari seorang laki-laki bernama Jehu, anak Nimsi, yang telah dipilih oleh Tuhan untuk membinasakan keluarga Raja Ahab. Sementara Jehu melaksanakan hukuman Tuhan atas keluarga itu, ia bertemu dengan serombongan pembesar-pembesar Yehuda dan kemanakan-kemanakan Ahazia yang ikut dalam perkunjungan itu. Maka Jehu membunuh mereka semua. Kemudian ia menyuruh orang mencari Ahazia yang pada waktu itu sedang bersembunyi di Samaria. Setelah Ahazia ditemukan, ia dibawa kepada Jehu lalu dibunuh. Meskipun begitu, ia dikuburkan juga oleh mereka karena mereka menghormati Raja Yosafat, kakeknya
yang mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati dari keluarga Ahazia. Tidak ada yang sanggup mengambil alih pemerintahan. Atalia, Ratu Yehuda. Ketika Atalia mengetahui bahwa Raja Ahazia anaknya sudah mati, ia memerintahkan supaya seluruh keluarga raja di Yehuda dibunuh. Ahazia mempunyai seorang saudara perempuan bernama Yoseba yang kawin dengan seorang imam bernama Joyada. Dengan diam-diam Yoseba mengambil seorang putra Ahazia yang bernama Yoas dari antara anak-anak raja yang hendak dibunuh Atalia. Anak itu bersama pengasuhnya disembunyikannya di dalam sebuah kamar di rumah Tuhan. Demikianlah Yoseba menyelamatkan anak itu sehingga tidak dibunuh oleh Atalia. 6 tahun lamanya Yoas disembunyikan di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah sebagai ratu. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan apa yang kita baca tetap mengacu kepada kesetiaan bangsa Israel yang akan dibantu oleh Allah. Tapi bagi yang tidak setia akan dihabisi, apakah lewat penyakit, apakah lewat pertempuran perang, apakah dengan kelaparan. Tuhan selalu membalaskan bagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, terutama menyembah berhala. Demikian bacaan firman Tuhan, semoga bermanfaat. Amin. Tuhan memberkati kita. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.